Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu yang Engkau persatukan dalam persekutuan yang kudus ini. Ya Allah Bapa, saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, kuasai kami di dalam Roh Kudus, agar kami mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Manginang. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Surat Apostel Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, beginilah dikatakan. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada umumnya memang manusia sering memberikan penilaian terhadap sesamanya berdasarkan penilaian lahiriah. Ya, misalnya seseorang yang ganteng, tampan, postur tubuhnya bagus, bodinya bagus, wajahnya cantik, penampilannya mewah, semua barang-barang yang dipakainya mewah, seseorang menilainya top, gitu ya. Langsung disegani. Karena memang itu manusiawi. Penilaian-penilaian yang demikian, penilaian-penilaian lahiriah, itu adalah manusiawi. Dan juga manusia sering sekali bermegah atau memegahkan diri dengan pencapaian-pencapaiannya. Pekerjaannya, kekayaannya, apalagi jabatannya, segala sesuatu yang dicapai. Ini menjadikan dia bermegah. Namun bagi Paulus, semuanya penilaian-penilaian lahiriah itu tidak ada arti.
Dia ingin mengubah itu semua. Dengan menekankan di dalam suratnya bahwa surat ini saya tuliskan dengan huruf besar. Tetapi mungkin zaman sekarang jika ada pesan penting, peringatan yang harus diingat itu diketik dengan bold, ya, dicetak tebal dengan huruf yang besar dan juga di bold. Artinya itu penting, itu sesuatu yang harus diingat. Ini sesuatu yang benar, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah diciptakan menjadi manusia baru. Manusia baru tidak lagi memegahkan berdasarkan lahiriah, tetapi dia bermegah di dalam Tuhan dan atas segala kebaikan Tuhan. Paulus katakan bahwa ini harus diingat. Dia menentang paham Judaisme. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, keputusan sidang rasul-rasul mengatakan bahwa seseorang yang non-Yahudi, jika dia bertobat dan masuk kepada Kristen, dia tidak perlu lagi disunat. Dia tidak perlu lagi di dalam hukum Taurat Musa. Dikatakan bahwa mereka sendiri yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum itu. Artinya mereka hanya ingin menyelamatkan lahiriah mereka saja. Mereka hanya ingin dilihat baik. Mereka hanya ingin dinilai baik dan benar. Melakukan sunat dan hukum Taurat. Sementara pada faktanya mereka munafik. Kepada orang-orang yang demikian sekalipun Tuhan katakan, celakalah kamu. Dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal 23. Dikatakan bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 29, pasal 23 ayat 29 dalam Injil Matius. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dikatakan celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Paulus ingin menekankan bahwa seseorang itu diselamatkan bukan melalui hukum Taurat, bukan melalui sunat, tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan diterima karena lahiriah, tetapi itu semua karena anugerah kasih Tuhan semata. Dan olehnya lah seseorang layak bermegah. Karena sudah diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Anugerah Tuhan itu memperbaharui seseorang menjadi ciptaan yang baru. Dikatakan bahwa ada transformasi spiritual yang diterima oleh seseorang yang sudah masuk ke dalam kematian atau salib Kristus dan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Maka dia sudah menerima
manusia baru di dalam dirinya. Dikatakan di dalam bahasa Yunani, ktisis kainos katanya, ciptaan yang baru. Seseorang yang sudah mengalami kualitas, menerima kualitas yang baru di dalam dirinya. Jadi orangnya sama, wajahnya sama, tetapi dia diperbaharui. Manusia lamanya telah dibuang, telah ditinggalkan, dan masuk ke dalam manusia yang baru, ciptaan yang baru. Jadi dia mengalami spiritual, transformasi spiritual kepada Yesus Kristus. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru itu hadir di dalam hidupnya. Sekalipun orangnya tetap sama, tetapi dia sudah diperbaharui. Mengapa diperbaharui? Karena berharga di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Sehingga orang yang sudah diperbaharui, dalam bahasa Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, mengalami pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi dia tidak sama lagi dengan dunia ini. Jika tadi manusiawi, penilaian dunia ini menilai secara lahiriah. Tetapi orang-orang yang sudah diperbaharui akan menilai berdasarkan kehendak Tuhan. Akan melihat berdasarkan kehendak Tuhan. Dia akan menyelidiki segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Karena dia sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi jika tadi Paulus menentang bahwa seseorang yang sudah atau bertobat dari non-Yahudi dan masuk kepada kekristenan tidak perlu lagi disunat, itu adalah keputusan sidang rasul-rasul, dapat kita baca nanti di dalam Kisah Para Rasul 15 itu, ya. Dia menekankan bahwa seseorang itu harus bermegah di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Dan hidup di dalam kasih Tuhan. Jika tadi orang-orang Kristen yang dari Yahudi itu masih menekankan sunat, sesungguhnya mereka hanya takut dianiaya karena salib Kristus. Sesungguhnya mereka ingin membebaskan dirinya sendiri. Bukan masuk ke dalam salib Kristus. Menerima sesungguhnya salib Kristus. Tetapi mereka ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Paulus tidak mengindahkan itu. Sesungguhnya mereka ingin bermegah karena keadaan orang-orang yang non-Yahudi masuk ke dalam kekristenan secara lahiriah. Namun Paulus tidak membenarkan itu. Itu adalah ajaran yang sesat, yang patut dipergumulkan. Sehingga dia katakan, inilah yang sesungguhnya. Bermegahlah karena salib Kristus. Di luar daripada itu, tidak ada kemegahan yang lain. Bersukacitalah karena kita sudah menjadi hidup di dalam Kristus. Di luar daripada itu,
tidak ada sukacita yang lebih besar. Dia katakan itu. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi seseorang yang sudah diciptakan baru di dalam salib Kristus dan darah Kristus tidak lagi bersunat, tetapi dia mau menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru adalah seseorang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Manusia yang baru adalah seseorang yang benar-benar melekat pada Kristus. Jadi seperti diumpamakan, Yesus itu adalah pokok dan kita adalah carang. Pohon yang seperti ranting yang selalu melekat pada pohon. Karena tidak ada kehidupan yang dia dapatkan, ranting dapatkan jika tidak melekat pada pohon. Jika ranting itu jatuh dan jauh dari pohonnya, maka dia akan gersang, akan menjadi kayu bakar. Demikian juga manusia yang hidup jika tidak melekat pada Kristus, maka dia sesungguhnya adalah mati. Hidup, tetapi dia tidak benar-benar hidup. Dia hidup secara lahiriah, tetapi sesungguhnya spiritualnya sudah mati. Jadi firman ini Bapak Ibu Saudara-saudari mengingatkan kita akan jati diri kita sebagai ciptaan yang baru oleh karena kasih Kristus. Manusia yang baru, dia mau aktif seperti kasih Allah yang selalu aktif. Kasih Tuhan yang selalu bergerak, mengalir. Demikian juga manusia yang sudah diciptakan baru. Dia aktif bekerja untuk kehendak Tuhan. Dia tidak pasif pada pengertiannya sendiri. Tetapi dia selalu mencari kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan berdasarkan pengertiannya sendiri. Tetapi dia selalu kembali kepada firman Tuhan untuk menyelami, untuk memahami isi hati Tuhan. Jadi Martin Luther mengatakan back to Bible. Dalam perjalanan kehidupan kita ini juga, kita diajak untuk senantiasa kembali kepada firman Tuhan, memahami segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu. Maka di sanalah terpancar bahwa kita menjadi manusia yang baru, yang sudah diciptakan menjadi baru oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Kehadirannya ke dunia ini sebenarnya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dikatakan untuk menggenapinya. Kegenapannya sudah hadir. Yesus Kristus adalah kegenapannya. Dia adalah kasih yang sesungguhnya. Sehingga dia mengatakan perintah yang terutama dan yang utama di dalam kitab Injil Matius itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah ciri-ciri manusia baru. Dia tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi dia selalu bergerak aktif berdasarkan kasih Tuhan. Sebab dia mengasihi Tuhan Allah.
Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia yang baru adalah manusia yang tidak mau turut kepada keinginan duniawi. Seperti yang sudah saya bacakan tadi di dalam Roma pasal 12. Unang sarobang dohot portibion dina di bahasa Batak. Tapi jadilah baru. Gabe ibaru maham. Dung muba pikiranmu. Menjadi manusia baru adalah tidak turut kehendak dunia, tetapi dia turut kepada kehendak Tuhan. Sekalipun memang turut kepada kehendak Tuhan akan mengalami banyak tantangan dan rintangan, tetapi dia setia kepada Tuhan karena dia tahu bahwa sesungguhnya sukacita yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Sesungguhnya kehidupan yang sungguh-sungguh hidup itu adalah di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun berat tantangannya hidup di dalam Tuhan, tetapi dia selalu setia kepada Tuhan. Karena bagiannya adalah kehidupan di dalam Tuhan. Sekarang kita menanggapinya bagaimana? Menanggapi hidup yang berkesusahan di dunia ini. Apakah kita akan meratapinya dan berhenti aktif bergerak melakukan kehendak Tuhan? Tentunya sebagai manusia baru kita mengatakan tidak. Justru kita akan semakin bergerak aktif di dalam Tuhan. Dan kekuatan itu akan senantiasa diberikan kepada kita. Penghiburan itu akan diberikan kepada kita. Seperti yang kita baca tadi di dalam Yesaya pasal 66 itu. Dikatakan seperti seseorang yang dihibur oleh ibunya. Demikian juga dia akan menerima penghiburan dari Allah. Artinya kasih Tuhan itu selalu ada dan selalu menetap kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan itu demikian kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari bagi setiap orang yang berharap pada Tuhan. Kasih Tuhan inilah yang menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada banyak seperti halnya yang diterima oleh jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Banyak penyesat yang hadir di sekitar kita. Banyak tantangan. Banyak musuh-musuh salib Kristus yang berada di sekitaran kita. Tetapi apakah kita akan mengatakan kita rugi menjadi pengikut Kristus? Apakah kita akan mengatakan tidak ada keuntungan bagi kita sebagai pengikut Kristus? Tentunya tidak. Kita akan menentang itu semua. Karena kita tahu satu kepastian, satu janji yang kekal itu adalah kemenangan di dalam Kristus. Ini adalah janji bagi setiap orang yang setia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita kemanapun kita beranjak, kemanapun kita melangkah. Karena dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu setia. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu ada bagi dia yang senantiasa setia kepada Tuhan. Jadi mari kita sebagai manusia baru tidak menilai dari lahiriah, tetapi dari kehendak
Karena sesungguhnya ketika kita hadir dengan rajin ke gereja, menjadi donatur di gereja, rajin dalam kegiatan-kegiatan semua yang dilakukan oleh gereja, tidak menjadi jaminan bahwa kita sudah ciptaan yang baru. Tetapi seseorang yang sudah diciptakan baru dan mau hidup baru, dia pasti bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang baik dan benar jika kita dengan ramainya hadir memuji memuliakan Tuhan, mensupport kegiatan-kegiatan, tetapi tidak baik jika itu dilakukan karena terpaksa, karena takut dinilai orang tidak pernah gereja, hanya karena ingin dilihat orang bergereja. Sehingga saya katakan tadi, seseorang yang rajin mengikuti segala kegiatan gereja, belum tentu itu menjadi suatu jaminan dia sudah menerima hidup baru. Tetapi orang yang sudah menerima hidup baru dan menjadi ciptaan yang baru, dia pasti akan mampu melakukan kehendak Tuhan tanpa terpaksa. Karena di sanalah ada sukacita dan kemegahan baginya. Seperti Paulus yang merasakan kemegahan itu hanya ada di dalam salib Kristus. Sehingga sekalipun bebannya berat, ada duri di dalam daging, dia mampu terus melanjutkan tugas pelayanannya dengan sukacita karena dia selalu bermegah di dalam salib Kristus dan sudah menjadi ciptaan baru. Mari bersukacita sebagai ciptaan baru. Bersukacitalah hanya karena kita sudah milik Kristus dan kita hidup di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami sebagai jati diri kami di hadapan. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih menjadi ciptaan-Mu yang baru di dalam darah Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang kami terima dan untuk kehidupan yang baru yang sudah kami terima. Sehingga kami dapat melupakan kebiasaan buruk, kebiasaan berdasarkan lahiriah. Tetapi kami menyelidiki kehendak-Mu di dalam firman. Dan kami senantiasa rindu akan firman-Mu. Berkatilah kami para umat-Mu ini untuk senantiasa setia kepadamu, melakukan kehendak sekalipun banyak aniaya, banyak tantangan yang harus kami terima. Tapi izinkan kami untuk tetap bermegah dan bersukacita atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Allah, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat